Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak dan Ibu. Kami dari Gudang Teknologi untuk Lintas Solusi Teknologi Day 2021 akan membawakan tema topik 5G dan cara penampakan 5G menggunakan Cosmo. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya Adrian Saputra Taufik, Solution Architect dari Gudang Teknologi, akan menjelaskan 5G deployment menggunakan Cosmo Geolocation Tools. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang deployment 5G, izinkan kami bercerita tentang perusahaan kami, Groundhog, di mana perusahaan kami berdiri pada tahun 2001, di mana para founder kami saintis di MIT. Dan kami mempunyai kantor pusat di US, Amerika Serikat, dan R&D di Taiwan, dan di beberapa negara sebagai kantor cabang. Dan juga kami mempunyai banyak paten dan paten-paten ini terkait terhadap geolocation yang berdasarkan dari chest theory dan deep learning. Serta kami sampai sekarang juga termasuk di Orange Alliance dan sebagai kontributor. Dan kami pada tahun 2019 mendapat penghargaan di Best Network Operation and Management Solution sebagai 3 terbaik produk. Lalu juga kami juga mempunyai customer yang utama Telkomsel di Indonesia serta Singtel Group, Singtel, Optus, Ooredoo Group, dan beberapa operator kayak seperti dari Taiwan Mobile, Salt di Europe juga kami T-Mobile juga sebagai salah satu customer kami, serta kami juga berpartnership ya dengan beberapa vendor top supplier terkemuka seperti Nokia, Huawei, IBM, Ansu, Polystar, serta lainnya. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya tentang deployment 5G secara umum. Dan jika ada pertanyaan, mohon diisi di kolom komentar. Jadi 5G deployment atau implementasi 5G pada umumnya akan menerapkan dua arsitektur, di mana ada non-standalone dan standalone. Di mana yang paling kita bisa sederhanakan konsep standalone, yaitu di mana 5G NR denote BTS-nya, yaitu direct langsung ke 5G core. Dan untuk yang 4G LTE Inode B-nya direct ke 4G core ya, atau Evolved Packet Core EPC. Baik, jadi untuk yang standalone, nah ini untuk yang non standalone yang pada umumnya banyak diterapkan oleh operator telekomunikasi pada sekarang, yaitu menggunakan kebanyakan existing dari core networknya di EPC-nya, di mana ada umumnya ada terbagi dari 3 option ya. Ada option 3, ada option 7, option 4. Oke. Dimana kalau option 3 itu operator cukup menggunakan existing dari arsitektur dari EPC-nya atau 4G core network-nya. Lalu kalau untuk option 7, di mana operator harus mempunyai 5G core network. Jadi operator komunikasi harus punya 5G core network. Dan sama dengan option 4 juga harus mempunyai 5G core network. Yang membedakan adalah dari konsep 3, 4, dan 7 adalah untuk yang option 7 di mana assisted atau flow dari aliran baik konsumen data plan dialurkan melalui dari 5G BTS-nya. Sedangkan untuk option 7 dialirkan flow control dan user plan itu dari 4G-nya. Gitu. Sedangkan untuk konsep yang mendasarkan
antara standalone dan non-standalone adalah dimana baik 5G Core dan 4G Core atau 5G BTS dan 4G BTS mempunyai dedicated masing-masing dari control plane atau user plane signalingnya. Jadi itu yang membedakan dengan non-standalone dari option 4 dan 7, di mana option 4 dan 7 itu harus melalui salah satu dari either dia 4G BTS atau 5G BTS. Tapi dengan konsep standalone, dia antara 4G BTS dan 5G BTS mempunyai masing-masing dari flow-nya masing-masing ke arah connect masing-masing. Jadi dari 4G BTS ke 4G Core Network, 4G BTS ke 4G Core Network. Dan dimana yang tadi saya sampaikan sebelumnya, pilihan yang paling pertama banyak diterapkan di operator seluler adalah di option 3X. Lalu yang seperti kita sudah sampaikan sebelumnya, untuk option 3 juga mempunyai beberapa varians. Ada option 3, 3A dan 3X. Dan memang yang pada umumnya dipakai oleh operator telekomunikasi pada sekarang ini adalah di option 3X. Yang membedakan antara itu semua adalah flow-nya atau alirannya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk yang garis merah titik-titik adalah untuk control plane atau untuk signalingnya, dan untuk yang biru itu buat user plane atau bisanya kita sebut traffic. Jadi yang membedakan antara option 3A, 3X dan 3 adalah untuk option 3X baik eNodeB 4G dan 5G eNodeB dia mempunyai X2 interface baik user plane dan control plane. Tapi tetap untuk option 3 S1 control plane-nya tetap dihandle oleh 4G eNodeB. Tetapi untuk user plane baik eNodeB dan eNodeB masing-masing mempunyai aliran flow ke 4G Core Network atau EPC. Sedangkan yang membedakan dengan 3A, 3A untuk komunikasi antara eNodeB dan eNodeB hanya ada X2 control plane. Oke, dan yang membedakan lagi dengan option 3 baik X1 control dan S1 user plane dialirkan dari eNodeB. Jadi traffic di eNodeB-nya semuanya langsung lewat 4G eNodeB. Baik, seperti kita bahas sebelumnya, di mana banyak sekali operator seluler atau komunikasi menggunakan NSA dengan option 3. Dan secara basic feature dari 5G itu, memang mereka harus menggunakan namanya MRTC atau multi-rate dual connectivity, di mana sebagai sederhananya satu handset atau satu UI secara simultan connect kepada satu eNodeB yang kita bisa sebut master eNodeB, dan kita sebut untuk yang 5G eNodeB kita sebut sebagai secondary node. Jadi feature dual connectivity ini memang sebagai feature basic di NSA option 3. Dan juga otomatis ada beberapa call event dan termasuk information element di dalamnya, event-event baru dan beberapa KPI yang baru otomatis karena adanya dua connectivity ini, seperti serving eNodeB edition, serving eNodeB successful, addition fail, dan attempt. Lalu bagaimana tentang frekuensi 5G? Baik, ada 3 pilihan yang pada umumnya nanti akan dipakai dengan 5G, dan secara
Sederhana kita bagi ke 3 kelompok. Kelompok yang pertama low band, kelompok kedua di mid band, kelompok ketiga di high band atau millimeter wave. Oke. Setiap kelas ini mempunyai masing-masing kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk low band, secara sederhana bergerak di frekuensi di bawah 1 giga, menawarkan coverage atau cakupan yang lebih luas dibanding semuanya, dan tetapi menawarkan kapasiti yang moderat, jadi yang tidak terlalu besar. Ini mungkin lebih ke arah area-area yang di rural ya. Lalu untuk yang mid band yang pada umumnya banyak dipakai sekarang, dari frekuensi 1 sampai ke 6 GHz, ini sebuah kompromi antara coverage atau luas cakupan yang mungkin di bawah cakupannya dari low band, tetapi lebih besar daripada millimeter wave, tapi mempunyai kapasiti yang lebih baik daripada yang low band. Sedangkan untuk yang millimeter wave atau kita sebut sub-6 atau above 24 giga, kita sebut karena memang propagasi dari radio pasti menyebabkan coverage yang tidak begitu besar dibandingkan dengan yang mid band, tapi menawarkan kapasitas yang sangat besar. Baik, lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penerapan 5G menggunakan COFMO. Dan jika ada pertanyaan, mohon diisi di kolom komentar di bawah. Baik, sekarang akan kita terangkan bagaimana 5G rollout menggunakan COFMO. Dan seperti kita ketahui, siklus dalam deployment ada tahap plan and design, implementasi, dan monitoring dan optimization. Dan kita akan coba bahas secara satu persatu di mana sesi COFMO bisa support. Oke, contohnya di plan and design dengan menggunakan feature COFMO yaitu traffic hotspot, sehingga bisa membantu customer atau operator memilih jaringan 5G yang diprioritaskan di titik mana. Lalu dengan competitor coverage benchmarking juga bisa membantu sebagai feedback untuk daerah-daerah yang dirasakan diperlukan. Lalu bagaimana dengan tahapan implementasi dan troubleshoot? Tentunya COFMO mempunyai feature yang pasti untuk geolocate serta beberapa feature seperti interference downlink dan lainnya, sehingga menjadi masukan buat troubleshoot. Dan bagaimana tahapan untuk monitoring optimization di sisi 5G? Tentunya 5G COFMO sudah support untuk subscriber trace di sisi 5G serta menganalisa yang paling penting di sisi NSA. Seperti sampaikan, NSA itu 4G dan 5G-nya secara bersamaan di multirate, sehingga diperlukan analisa yang secara komprehensif di sisi itu. Baik, lalu bagaimana COFMO dapat membantu untuk penerapan 5G pada awal atau 5G Initial Challenge? Oke, sebagai contoh untuk hotspot detection, COFMO sudah mempunyai feature untuk traffic hotspot. Bagaimana dengan traffic management? Jadi COFMO bisa membedakan signal behavior di indoor atau outdoor atau berbagai tipe handset. Dan bagaimana dengan sistem interference? COFMO bisa memvisualiskan radio quality dominant cell sehingga membantu untuk menganalisis interference. Dan bagaimana dengan interworking? Seperti disampaikan sebelumnya bahwa COFMO memungkinkan untuk menampilkan sistem 5G dan 4G secara bersamaan untuk menganalisa di sisi NSA misalnya. Jadi untuk tahapan awal COFMO dapat mensupport 4 hal yang telah kami sebutkan. Baik, lalu bagaimana dengan secara contoh penerapan secara umum tentang use case yang ada di sisi 5G? Oke, contohnya dengan 5G NSA Deployment Plan, COFMO bisa dengan seperti disampaikan sebelumnya, kita bisa mempunyai feature dari traffic hotspot. Bagaimana dengan 5G Network KPI? Kita bisa menggunakan 5G RAN Network KPI dengan modul optimization COFMO. Bagaimana dengan sisi yang paling penting di sisi 5G NSA, yaitu MRTC atau INDC, dua connectivity analysis. COFMO bisa menganalisis dari search engine node connectivity serta failure dan atomnya. Lalu bagaimana dengan call flow dari 5G NSA? COFMO memungkinkan bisa memvisualkan call flow baik dari sisi 4G dan 5G-nya. Lalu bagaimana dengan sisi 5G customer care?
Cosmo sudah support untuk 5G subscriber trace dari sisi 4G, 4G, 5G, 3G, dan 2G. Bagaimana dengan device benchmark analysis? Cosmo sudah support data dari GSM table yang cukup terbaru dan kita sering update secara periodik. Lalu berikutnya kita sebagai contoh bagaimana ketika operator telekomunikasi ingin mendeploy 5G site di area mana saja dengan menggunakan feature satunya fungsi dari traffic hotspot, jadi melihat volume 4G yang tinggi, jadi dengan area yang mungkin volume 4G-nya tinggi, lalu kita bisa lihat daerah yang grid atau tile berwarna merah ini mempunyai volume tinggi, jadi sehingga membantu use case untuk hotspot detection atau initial 5G. Jadi kita mau deploy set 5G yang prioritas di mana dulu. Nah, kita bisa bantu dengan feature ini. Lalu use case berikutnya tentang indoor dan outdoor dari coverage atau RSRP SS. Bagaimana Cosmo melakukan itu? Cosmo menggunakan feature dari algoritma mobility kami sehingga bisa membedakan mana traffic indoor, mana traffic outdoor, sehingga membantu teman-teman operator untuk melihat penetrasi indoor atau deep penetration dari indoornya tersebut. Lalu juga Cosmo juga bisa membantu memvisualkan untuk kualitas, jadi tidak hanya kuat sinyal atau cakupan sinyal, kualitas radio pun kita bisa visualkan sebagai contoh SNR dan RSRQ di sini. Lalu bagaimana dengan contoh use case yang lain seperti 5G KPI accessibility? Cosmo bisa membantu memvisualisasikan sebagai contoh di sini dengan contoh 7G Node B Edition, block session, dan setup failure. Jadi tahapan dari 7G Node B tidak menghitung atau mengukur dari sudut pandang di Node B saja, tetapi dari sudut pandang 4G. Karena 7G Node B ini di 5G NSA ini sangat feature yang basic, jadi kita butuhkan. Jadi untuk KPI 7G Node B ini kita tidak hanya melihat dari sisi 4G tapi dari 4G juga. Lalu juga melihat failure-nya, session failure-nya, serta melihat dari block session-nya. Mungkin kita coba menghitung dari apakah ada unavailability issue dan lain-lain. Jadi dengan feature Cosmo memungkinkan untuk KPI-KPI yang terkait dengan accessibility, dan utamanya di 5G NSA ini di 7G Node B Edition, 7G Node B Block, dan lain-lainnya. Itu yang memang sebagai KPI-KPI basic yang kita butuhkan untuk hal itu. Baik, seperti disampaikan sebelumnya, untuk beberapa KPI seperti 5G NSA kita sangat butuh di 7G Node B-nya. Jadi tidak hanya melihat dari edition atau dari sisi 5G-nya, tapi kita juga bantu memvisualkan dari sisi 4G-nya. Sebagai contoh, sampel berikut kita mempunyai KPI di 7G Node B Edition, di mana kita bisa melihat dari sisi 5G-nya dan dari sisi 4G-nya. Jadi bisa kita lihat 4G dan 5G-nya memang karena adanya feature dari MRDC tadi, multi radio dual connectivity, sehingga analisis yang kita bisa berikan dapat memberikan komprehensif dan point of view yang lebih, karena memang 5G NSA ini MRDC adalah suatu feature yang basic, sehingga untuk yang SG Node B KPI kita tampilkan tidak hanya sisi 4G saja, tapi kita tampilkan dari sisi 4G dan 5G juga. Lalu bagaimana dengan salah satu KPI di 5G seperti
4G dan 5G interworking di NSA ya. Jadi kita tahu seperti yang sampaikan ada fitur MRDC. Nah, Cosmo bisa memvisualisasikan, contoh di sini adalah for event. Nah, di sini contohnya source cell-nya dari 4G dan NR cell. Jadi kita bisa lihat di signaling flow di sini ada search engine addition, request dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan analisa coverage dengan menggunakan time domain analysis? Cosmo bisa menampilkan 5G coverage. Jadi juga bisa kita lihat secara time domain kecepatan sinyalnya ini bisa kita analisa, dan pada chart sama kita bisa tampilkan juga RSRQ, RSRP dan event-event apa saja yang disupport. Lalu bagaimana dengan 5G KPI yang lain seperti traffic? Cosmo dapat memvisualisasikan juga KPI data volume hingga dari level tile atau grid ke level cell hingga ke level subscriber. Jadi per satu kali call time, Cosmo bisa menampilkan untuk hal itu dari sisi 5G. Jadi dari ke grid, ke cell, serta ke subscriber. Lalu bagaimana dengan 5G KPI yang pada umumnya tentang data throughput? Otomatis Cosmo juga bisa memvisualisasikan data throughput di sisi 5G seperti yang kita lihat di layar. Dari menu ini kita bisa tampilkan dari download throughputnya. Lalu mungkin berbagai macam spesifik use case 5G ya. Contoh kita ingin monitoring dari jalan raya atau tol, highway, kereta api, railway, ataupun di subway ya, MRT ya. Lalu kita bisa buat polygon di sini untuk 5G. Lalu kita bisa melihat sel mana saja yang dominan untuk yang surfing. Jadi sangat-sangat membantu dalam penerapan deployment 5G ini untuk area-area yang kita tertentu ya. Dan kita hanya cukup membuat polygon sehingga kita bisa tahu dominan selnya yang mana saja di surfing. Lalu bagaimana dengan tahapan di 5G Customer Care? Otomatis Cosmo dengan menu feature subscriber trace bisa kita menggunakan dari 2G, 3G, 4G, dan 5G nya. Jadinya secara komprehensif dan detail kita tahu misalnya satu subscriber ini dia kapan dia connect 4G, kapan dia connect 4G, 5G, kita bisa visualkan data itu. Oke, baik. Lalu use case berikutnya bagaimana dengan 5G Customer Care atau complaint ticket? Sebagai contoh kita punya komplain di bad network condition. Dengan detail customer sering mendapatkan call drop dan low data throughput. Oke, secara sederhana kita dapat simpulkan. Contohnya tahap pertama kita cari search location on map di Cosmo user interface. Lalu kita melihat KPI complaint area. Dan tahap kedua mungkin kita bisa melihat user subscriber ID-nya lewat IMSI dan MSISDN. Lalu kita fitur dengan KPI tambahan seperti throughput, call type, dan memungkinkan menggunakan algoritma Cosmo, yaitu membedakan mobility, static, indoor dan auto user, serta beberapa KPI lainnya. Lalu bagaimana dengan 5G retainability atau drop? Ya, Cosmo bisa memvisualisasikan hingga ke level cause-nya. Jadi sebagai contoh di sini ada subscriber drop dengan IMSI tertentu dengan cause-nya radio connection with you loss. Jadi memang mungkin coverage-nya di daerah sini tidak cukup baik sehingga menyebabkan drop. Nah, Cosmo bisa menampilkan sampai ke level release cause-nya. Lalu juga Cosmo juga bisa melihat signalingnya seperti yang sebelum-sebelumnya dan cause-nya dan kondisi pada waktu drop coverage-nya. Contohnya di sini dia mendapatkan drop ketika dia coverage-nya tidak cukup baik ya.
dan hierarchy yang tidak cukup baik. Jadi sehingga dia ada cause dari running connection with ULOS. Baik, berikutnya tentang use case 5G device analysis. Di sistem Cosmo memungkinkan melihat level subscriber dengan bisa melihat sampai ke level subscriber menggunakan tipe handset dan model apa. Karena kami selalu mempunyai update tag database dari GSMA dan selalu kita update secara periodik, dan kita juga mempunyai filter tentang handset di mana kita bisa melihat KPI itu per handset ataupun per device ataupun per modelnya. Baik, setelah kita bahas, Cosmo memungkinkan dalam pengembangan 5G deployment dari tahap inisial dan desain, implementasi troubleshoot, serta maintenance. Kita sudah mempunyai beberapa contoh use case di sisi 5G. Oke, sekian dari kami, Produk Teknologi. Jika ada pertanyaan, mohon diisi di kolom komentar.